Shalom saudara, selamat siang. Kami terus senantiasa berdoa untuk setiap jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan dan TPI-TPI yang ada senantiasa berada pada kondisi tubuh yang sehat. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini. Kita akan lihat di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-7. Alkitab berkata seperti ini, "Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan." Nah saudara, di ayat ini menjelaskan tentang sebuah rumah tangga, yaitu rumah tangga Elkana. Di situ Elkana mempunyai dua istri yang pertama Hana dan istri kedua adalah Penina. Nah tentu hal ini tidak lepas dari konteks zaman perjanjian lama pada masa itu. Nah saudara, suatu kali Penina ini diberkati Tuhan dengan keturunan, tetapi Hana tidak memiliki keturunan. Dan di dalam rumah tangga yang ada sebuah konflik yang muncul dari tahun ke tahun. Alkitab berkata, Penina dan Hana terlibat konflik. Penina selalu mengintimidasi Hana karena Hana tidak memiliki keturunan. Penina selalu menyakiti hati Hana karena Hana tidak mempunyai anak. Dan Alkitab berkata hal itu terjadi dari tahun ke tahun. Nah saudara bisa bayangkan di rumah setiap hari dari tahun ke tahun Hana selalu disakiti hatinya oleh Penina. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, setiap hari Alkitab tidak jelas mengatakan berapa tahun, berapa puluh tahun, tetapi mengatakan dari tahun ke tahun Hana selalu disakiti oleh Penina, baik melalui kata-kata maupun mungkin melalui tindakan, mungkin melalui intervensi, melalui mentalitasnya Hana ditekan terus. Sehingga ketika Hana tertekan, Alkitab berkata Hana menangis dan tidak mau makan. Nah saudara, hal ini sampai mengenai mental Hana, mengalami sakit mental Hana waktu itu. Dia menangis dan tidak mau makan. Ini bisa dikategorikan sebagai kondisi di mana seseorang sangat depresi, pikiran dan mentalnya sakit, sampai menyebabkan fisiknya juga sakit, kehilangan nafsu makan. Nah saudara bisa bayangkan betapa Hana ini memendam kebencian, betapa Hana ini memendam sakit hati yang ditimbulkan oleh Penina. Nah tetapi menariknya Alkitab menceritakan bahwa di ayat setelahnya Hana berdoa kepada Tuhan dan menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan Hana mengampuni Penina melalui doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Dia menangis terseduh-seduh, kemudian Imam Eli mendatanginya dan Hana berkata, "Sungguh sangat pedih hatiku ini sehingga aku berdoa kepada Tuhan." Dan ketika Hana berdoa kepada Tuhan, Hana mengampuni Penina. Nah saudara, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa ketika Hana disakiti, dia membalas Penina bukan ganti untuk disakiti. Ketika Hana dikecewakan, ditekan mentalnya, Hana tidak membalas, tetapi Hana meresponnya dengan berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia meminta kekuatan yang daripada Roh Kudus untuk memberikan kasih di dalam hatinya sehingga dia mampu mengampuni Penina dan melupakan setiap kesalahan-kesalahannya. Dan yang ajaib sekali, ketika Hana selesai berdoa, menyampaikan segala isi hatinya kepada Tuhan, menyampaikan segala kepedihannya kepada Tuhan dan meminta kekuatan Tuhan untuk Hana bisa mengampuni Penina. Selang beberapa tahun, sekitar 1 tahun, doa Hana dijawab Tuhan dan Hana diberkati dengan memiliki anak. Nah saudara, kita bisa melihat bahwa ketika Hana mengampuni Penina, ternyata ada reward yang Tuhan berikan untuk Hana, karena dia berhasil mengampuni, mengasihi orang yang menyakitinya. Nah saudara, hal ini yang harus kita pelajari dari teladan Hana, seorang istri, seorang perempuan yang begitu kuat. Dari hari, dari tahun, dari bulan dia disakiti, tetapi dia meminta kekuatan yang daripada Roh Kudus, Yesus Kristus dan Allah Bapa untuk memberikan dia kekuatan, sehingga dia berdoa dan menangis di situ dan memberikan
pengampunan untuk Penina. Dan doa Hana yang selama ini dia naikkan, merindukan memiliki anak, dikabulkan oleh Tuhan. Nah saudara, mari belajar bersama-sama ketika kita diizinkan Tuhan bertemu dengan orang yang suka menyakiti kita, itu punya sebuah tujuan. Saya ulangi saudara, ketika kita di kantor, di gereja, di komunitas, dimanapun kita berada, kadang Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang yang suka menyakiti kita, suka mengecewakan kita. Itu semua punya tujuan, yaitu supaya karakter kita lebih sabar, lebih bisa mengampuni, sehingga kita bisa naik level dan Tuhan bisa mencurahkan berkat-berkat-Nya. Nah, saya tidak tahu apakah ada nama-nama yang muncul di kepala Bapak Ibu Saudara. Ketika nama itu muncul, hati kita jadi sesak. Ketika nama itu muncul, hati kita jadi berat. Ketika nama itu muncul, kita timbul kejengkelan karena sikap-sikapnya yang tidak mengenakan kepada kita. Nah, tapi saya mau berkata pada siang hari ini, semua orang yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita, dan kadang orang tersebut mengecewakan kita, menyakiti kita, itu punya tujuan untuk membuat karakter kita semakin sabar, semakin bisa mengampuni, semakin bisa mengasihi, sehingga kita bisa naik level dan Tuhan akan memberikan reward atau berkat di dalam hidup kita. Karena itu mari belajar dari Hana. Kalau kita dikecewakan, kalau kita disakiti, tempat kita mengadu adalah Tuhan. Kita meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan oleh Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus untuk memberikan pengampunan, memberikan kasih, membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga kita bisa menang dan kita bisa semakin dewasa di dalam karakter. Ada sebuah kata-kata bijak yang berkata seperti ini. Remember, when you forgive, you heal. And when you let go, you grow. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami supaya kami bisa melakukannya dan bisa menerapkannya di dalam hidup kami masing-masing. Ajari kami untuk bisa mengasihi, mengampuni orang-orang yang selama ini menyakiti kami. Dan biarlah melalui tindakan pengampunan yang kami berikan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui setiap tindakan dan perkataan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.